Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, kita mengucap syukur pagi yang indah ini. Kasih Allah yang begitu baik atas hidup kita, Allah yang sudah memelihara kita, menyertai, menjagai kita di sepanjang malam kita beristirahat. Dan pagi yang indah ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, kesegaran untuk perut jiwa kita, untuk kita dapat memuji, memuliakan, beribadah kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk bersatu sejenak. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Penyertaannya yang luar biasa, yang sampai hari ini Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua tundukkan kepala sejenak. Kita berdoa secara pribadi, datang kepada Tuhan, minta urapan lawatan Tuhan memenuhi setiap kehidupan Bapak Ibu semua. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam Mazmur pasal yang ke-8, firman Tuhan berkata, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyatakan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat." Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kita bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, hati kita kepada Tuhan, untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita sembah, kita agungkan, kita tinggikan dalam hidup ini. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau telah menebus hidup kami, Engkau telah melepaskan kami dari setiap dosa-dosa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku Tuhan, Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita sama-sama berdiri. Kita mau katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk
kehadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan di hadapan-Mu. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu yang telah mengalir di atas kayu salib ya Tuhan, yang sudah menebus setiap dosa-dosa kami, yang sudah menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang sudah mengubah hidup kami, yang sudah menyelamatkan kami, bahkan sudah melayakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, merendahkan hati kami, membawa setiap persembahan kami, ujian kami, hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan.
Engkau yang menjamah melawat setiap kami ya Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang hadir. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus mengalir di tempat ini. Memberkati setiap kami. Mengurapi dan menjamah setiap hati kami Tuhan. Sehingga kami pulang membawa berkat Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan ya Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah otoritas Tuhan yang bekerja sepenuhnya memimpin jalannya ibadah ini. Dan Roh Kudus sendiri yang menuntun setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Kita tahu dunia semakin hari semakin berubah. Bahkan firman Tuhan mengatakan dunia akan semakin hari semakin jahat di dalam hidup ini. Tetapi satu hal yang perlu kita imani, yang perlu kita percayai, bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan sampai hari ini tidak pernah berubah atas hidup kita. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Hanya Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Biar dunia berubah, tetapi kasih Allah yang tetap setia. Amin. Namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Hanya Engkau ya Tuhan, satu-satunya pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan yang setia menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Hanya Engkaulah Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengalahkan maut dan bangkit dari segala kematian Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu
sempurna sampai selamanya, sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sekali lagi kita katakan sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu Tuhan. Amin, amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita, pagi hari kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan yang baik dan sempurna bagi kita semuanya. Kita pada pagi hari ini dipersekutukan oleh Tuhan untuk kami dapat berbakti, beribadah kepada Tuhan. Kami sambut saudara di dalam kasih Kristus, dan marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini kita sungguh-sungguh konsentrasi pandangan kita, hati kita kepada Tuhan. Hanya karena Tuhan yang layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Kita siapkan telinga hati kita untuk firman Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kita dalam ibadah ini, kita berkenan di hadapan Tuhan karena pujian penghormatan kita, dan kita menerima berkat dari firman Tuhan yang terus akan menuntun menguatkan kita sebagai umat Tuhan sampai kedatangannya yang kedua kali. Tuhan memberkati. Amin. Sekali saya sambut salam Bapak Ibu Saudara Tuhan. Seberapa banyak yang percaya bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Mari lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita salam kanan kiri kita bahwa kita percaya hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Dan kita mau bersuka cita bersama-sama. Kita memuliakan namanya. Sebab Dia Allah yang layak kita agungkan. Allah yang kita layak. Mari kita bersuka cita. Kita bertepuk tangan. Hidupku ada di tangan-Mu Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan kupikul salibku,
akan kupikul salibmu. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Mari kita berdiri sama-sama. Kita mengucap syukur bahwa tangan kita hidup ada tangan. Hidupku ada di tangan-Mu. Amin. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan kupilih salibmu, akan kupikul salibmu. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Hari yang terbaik dalam hidup kita. Akan kupikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan kupikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan iman. Akan kupikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku masih tak bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Hari ini hari yang terbaik, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Hari yang terbaik Kau senantiasa berikan kepada kami ya Tuhan. Kita tetap bersukacita, kita tetap bersyukur. Seindahnya pelangi, secerahnya matahari. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, namun Kau yang terindah.
walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, dengan darah-Mu telah tebus hidup kami ya Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah Tuhan, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi bergoncang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau tetap setia, namun Kau kan setia, menjagaku Tuhan, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang telah mati, bangkit bagi kita untuk menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk kembali. Bapak kasih Tuhan, puji nama Tuhan, kita mengucap syukur. Dengan darahnya kita telah ditebus, oleh kuasa darahnya kita telah dimenangkan dari segala dosa kita. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Kolose yang pertama ayat yang ke-20 sampai 22. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu boleh menyimaknya. Dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai 22 firman Tuhan berkata, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaiannya, dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Demikianlah firman Tuhan yang nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hamba-Nya. Dan mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kita percaya setiap perkataan Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup kita.
Mari kita lembutkan hati kita, sehingga firman Tuhan akan membawa kita, menuntun hidup kita, memberikan jalan yang terang di dalam hidup ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mujizat Tuhan dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya pada-Mu. Apapun yang terjadi atas hidup kami Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang setia. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu. Yesus, ku percaya pada-Mu. Kau berfirman, mari jemaat kita berdiri. Kau berfirman, sembuhkanku Tuhan. Amin, amin, haleluya. Dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Bagi-Mu, Yesus, ku percaya pada-Mu. Berfirmanlah pada kami ya Tuhan. Kau berfirman, amin, dan sembuhkan. Waktu selanjutnya kepada Bapak. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya pada-Mu. Yesus, ku percaya pada-Mu. Yesus, ku percaya pada-Mu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Allah Khalik langit dan bumi, Allah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu, pemeliharaanmu yang baik dan sempurna kepada kami. Dan saat ini datang ke hadirat-Mu, bersujud syukur menyembah Engkau, muji dan muliakan nama-Mu. Karena hanya Engkaulah yang layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Terima kasih atas kemurahan-Mu, atas kasih karunia-Mu
yang sudah menyertai dan memberkati kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus mengurapi pikiran, batin, perasaan, jiwa, roh hati kami, sehingga kami boleh menangkap, mengerti, memahami akan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami dikuatkan dan dimampukan untuk melakukan kehendak dan rancangan-Mu yang baik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mohon urapan Tuhan atas hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Supaya hamba-Mu diurapi, diberkati, dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Berikan hamba-Mu kata-kata yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat pemberitaan firman Tuhan ini, dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini adalah bulan Paskah, ya, di mana besok Jumat kita akan memulai, ya, memperingati akan karya Tuhan yang besar, ya, penebusan kita dari kuasa dosa dan kuasa jahat, supaya kita dilayakkan untuk bersama-sama kembali bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kita siapkan diri kita untuk kita mengikuti perjamuan kudus pada Jumat Agung besok, supaya sungguh-sungguh kalau kita menyiapkan diri hati kita, perjamuan kudus itu sungguh menjadi berkat bagi kita. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah adalah suatu peristiwa yang sangat besar, yang sangat luar biasa, yang tidak dapat dialami oleh siapapun juga. Ini adalah hal kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, ya, untuk menebus kita dari kuasa dosa, dan juga menyiapkan kita untuk kebangkitan, kita untuk hidup kekal selama-lamanya. Ini yang harus kita beritakan, yang harus diketahui oleh seluruh dunia, ya, tentang kelepasan, tentang pembebasan dari dosa dan kuasa maut, ya, kematian kekal harus kita beritakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paskah pertama di mana darah domba yang membebaskan anak laki-laki, ya, saat itu malaikat pembunuh di Mesir. Nah, itu Paskah pertama yang akan digenapi dengan Paskah yang kedua. Coba kita lihat supaya kita mengerti, memahami, ya, kisah dari Paskah ini. Kita buka di dalam Keluaran, ya, pasal yang ke-12. Sudah ketemu semuanya, Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang kelima. Di sini dikatakan anak dombamu itu harus jantan, itu yang artinya yang dikorbankan. Tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Ya. Kemudian langsung saja ayat yang ke-7, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan kepada 2 tiang pintu, dan pada ambang atas
pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ya. Kemudian ayat yang ke-12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan pada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Ini Paskah yang pertama di mana orang anak-anak sulung itu harus dibunuh semuanya. Maka Allah memerintahkan ya, supaya ada korban anak domba ya, yang masih tidak muda, tidak bercela, dan darahnya supaya dioleskan pada tiang pintu. Supaya kalau malaikat itu lewat melihat darah itu, anak sulung daripada mereka, anak-anak itu tidak akan dibunuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Dari ini digenapi pada pasal kedua, di mana darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, itu yang akan membebaskan, yang akan melepaskan umat manusia dari kuasa dosa maupun maut. Ya. Itu tulis di dalam 1 Petrus pasal 1. Ya. Kita memang banyak ayat ini hari ini. 1 Petrus pasal 1. Ayat yang ke-18 dan ke-19. Ya. Dikatakan demikian, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, ayat 18 dan 19 ya. Dari nenek moyangmu itu bukan dengan darah yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat. Ini seperti di dalam Keluaran tadi, ini penggenapannya bagi umat Tuhan. Ya, Yesus Kristus sebagai anak domba Allah dikorbankan untuk menyelamatkan. Ya, untuk menebus kita, mengeluarkan kita dari kuasa dosa dan kuasa iblis. Sebelumnya, mari saya akan bacakan supaya menjadi dasar daripada khotbah saya. Kita kembali kepada pembacaan ya, Kolose pasal 1 tadi. Ya. Kolose pasal 1 ayat yang ke-20. Ya. Tadi pembacaan kita saudara perhatikan ini sebagai dasar daripada khotbah ini. Ya. Saya mulai ayat 19 supaya saudara jelas. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dia adalah Yesus. Ya. Kepenuhan Allah ada di dalam Yesus Kristus. Dan oleh Dialah, oleh Yesus, Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di dalam bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dan dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat, ya.
Kemudian ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela, ya, dan tidak bercacat di hadapannya. Sebab kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dengan pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan dari seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, darah domba Allah, darah Yesus melepaskan kita dari dosa dan memperdamaikan kita dengan Allah, sehingga kita dapat datang di hadapannya yang tadinya kita jauh dari Allah, kita dapat datang kepadanya dengan sejahtera tanpa rasa takut dan bersalah. Ini dikatakan oleh Paulus di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Ya, memang banyak ayat ini saya siapkan ini ya supaya saudara fokus kepada firman Tuhan, bukan fokus kepada saya yang menyampaikannya. Ya, Ibrani 10 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Ya. Jadi saudara-saudaraku, oleh darah Kristus kita telah penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru, yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi Yesus yang telah rela berkorban, mati disalibkan, darahnya menyucikan kita, memperdamaikan kita dengan Allah. Ya, orang yang dapat menjembatani kalau dalam perjanjian lama adalah para imam. Jadi bangsa Israel itu harus datang kepada imam, dan hanya imam itulah yang dapat memimpin kepada Allah. Itu baru diterima oleh Allah. Ini Yesus mengorbankan dirinya, dia juga sebagai imam agung, imam besar, dialah yang menghubungkan kita dengan Allah Bapa di surga. Sehingga kita dapat berdamai dengan Allah, kita dapat bersekutu dengan Dia, dan kita dapat berdoa dengan Dia. Saudara garis bawahi bahwa hanya orang yang sudah disucikan oleh darah Yesus, artinya orang yang sudah bertobat kepada Yesus, yang sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga. Sehingga kita dapat bersekutu dengan Dia, kita dapat mengerti akan kasih Allah tentang firman-Nya yang menuntun kita, memberi pengertian, memberi kekuatan, bahkan memberi mujizat-Nya yang besar. Hanya pada kita semuanya. Dan doa-doa kita pasti didengar oleh Allah. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Dan Yesus itu menjadi imam besar, imam agung, yang artinya menjembatani kita dengan Allah. Itu yang harus kita pahami bersama-sama. Ya. Oleh sebab itu darah Yesus adalah darah kehidupan. Darah yang menghidupkan orang-orang yang berdosa.
Dia dihidupkan kembali. Apa yang dihidupkan? Rohani kita yang tadinya putus, mati, tidak bisa bertemu dengan Allah, ya, itu dihidupkan kembali agar kita dapat kembali bersekutu, bertemu dengan Allah. Karena Allah adalah roh, sehingga arah roh kita dapat bertemu dengan Dia dan kita dapat diterimanya. Itu saudara. Ya. Mari coba kita buka di dalam Efesus pasal yang kedua. Ya. Supaya saudara jelas ini ya. Efesus pasal yang kedua, saudara perhatikan. Kita lihat di dalam pasal 1. Efesus 2 pasal 1 mengatakan demikian Paulus. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosa-dosamu. Yang mati ini adalah rohania. Rohnya mati karena kita berdosa. Dosa itu membawa kematian. Roh kita, hubungan kita dengan Allah itu sudah putus. Tetapi kasih Allah yang besar, sesuai dengan rancangan kehendaknya bahwa Dia menciptakan manusia itu untuk kekal. Sesuai dengan gambar Allah. Semuanya persis dengan gambar Allah supaya kekal. Tetapi manusia jatuh dalam dosa hingga putus hubungannya. Yesus Kristus menyembadani supaya kita dapat kembali, dihidupkan kembali di dalam Yesus Kristus, rohani kita. Di dalam ayat yang ayat yang keempat, saudara perhatikan. Ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita. Rohani kita dihidupkan kembali, kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun, mana ini tadi? Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Ya. Ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini adalah suatu pengampunan yang sangat luar biasa. Hati yang jahat, hati yang kotor, hati yang berdosa, itu disucikan, dipulihkan oleh Tuhan. Dikeluarkan dari kuasa dosa itu, dari hati yang jahat, menjadi hati yang bersukacita di dalam Tuhan. Demikianlah tanpa penumpahan darah itu yang dikatakan oleh Paulus, tidak ada pengampunan dosa. Itu ditulis dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22. Jadi darah Kristus itu darah yang sangat ampuh sekali untuk menyatukan kita dengan Allah. Dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22 di sini mengatakan ya, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perjanjian lama, orang yang hidup di dalam Taurat, dosa itu ya, dari umat Allah itu tidak dihapuskan. Dengan pengorbanan-pengorbanan itu hanya ditutupi. Ya, tidak dihapus, hanya ditutupi. Tetapi di dalam Yesus itu menghapus dosa yang ada di dalam diri manusia. Coba kita buka ya
Kita buka firman Tuhan terus di dalam Mazmur pasal yang ke-32. Ya, supaya saudara paham bahwa semua ini adalah firman Tuhan, bukan kata-kata saya. Saya hanya menyampaikannya. Ya. Mazmur pasal 32 ayat yang pertama dikatakan dari Daud, nyanyian pengajar. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, hanya ditutupi, bukan dihapus. Itu dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, di dalam Kristus, bukan hanya ditutupi, tetapi kita dihapus dosa yang ada di dalam kita. Jadi kita menjadi orang merdeka, orang yang bebas dari kuasa dosa. Makanya saudara, jangan berbuat dosa lagi, kata firman Tuhan. Hendaklah hidupmu dipersembahkan kepada Tuhan, bukan kepada dosa lagi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kalau di dalam perjanjian lama itu darah hewan, darah domba yang nyata itu dikorbankan, itu menunjuk ke arah kepada darah Yesus yang dikorbankan untuk menghapus dosa manusia. Ya, tadi kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ya. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 11 dan 12. Selanjutnya setiap imam di dalam perjanjian lama ya, melakukan tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa, hanya menutupi. Tetapi ia Yesus telah mempersembahkan hanya satu korban saja. Karena dosa, ia duduk untuk selamanya di sebelah kanan Allah. Ya, hanya Yesus yang dapat menghapus dosa. Para imam, para nabi semuanya tidak bisa. Itu hanya menutupi dengan darah hewan, darah domba yang nyata itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengorbanan Yesus di salib itu mengadakan pemulihan. Yang pertama adalah pemulihan kita dari segala kejahatan. Ya. Kita buka di dalam Titus. Ya. Titus itu sebelum Ibrani dan sesudah Timotius. Ya. Sesudah Timotius. Titus pasal 2 ayat 13 dan 14. Sini dikatakan 13-14, dengan menanti-nantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri dan rajin berbuat baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kejahatan bukan hanya yang dilakukan oleh fisik, tetapi juga meliputi sikap hati. Hati yang kotor, hati yang syirik, hati yang jahat, itu sudah menunjukkan dosa itu ada di dalam diri manusia. Makanya di dalam Markus pasal 7, ya kita buka lagi Markus pasal 7. Ya. Di dalam ayat yang ke-21 sampai 23 mengatakan, sebab dari dalam hati, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat,
kesombongan, kebebalan. Ya. Semua hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dari perbuatan dosa, perbuatan jahat itu sudah dimulai di dalam hati. Kalau kita mempunyai hati yang tidak baik itu kita sudah berbuat dosa. Karena Allah itu melihat hati bukan melihat fisik. Ya. Kalau hati itu sudah kotor, sudah mempunyai kenajisan, dan terus dipelihara dengan baik, itu akan memunculkan perbuatan yang jahat. Ini yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, ya. Dan kita harus waspada dengan hal yang demikian ini. Kita dilepaskan dari sikap jahat, dari kuasa iblis, kuasa dosa. Hati kita yang kotor diubah menjadi hati yang bersih, penuh damai sejahtera, penuh dengan sukacita, hati yang sering mengasihi, yang menolong. Itu karena kotoran semuanya itu disucikan oleh darah Yesus. Yesus dengan darahnya itu membersihkan tuntas, tidak ada yang tersisa sebenarnya. Kalau kita manusia sebagai umat Kristen itu masih berbuat jahat, itu bukan dari dalam hati kita sebenarnya. Itu dari mata kita, dari luar yang kita menerimanya. Hati kita sudah dibersihkan sebenarnya semuanya itu dari kotoran-kotoran itu, sehingga kita dapat melawan kejahatan-kejahatan yang di luar. Berbeda dengan orang yang tidak ada di dalam Yesus. Walaupun mereka berusaha seperti apapun untuk melawan dosa, mereka tetap tidak bisa. Mereka tetap berbuat dosa. Itu yang disaksikan oleh Paulus. Walaupun aku berusaha dengan baik, punya keinginan yang baik, tetapi aku tidak bisa melakukan karena dosa yang bekerja di dalam hatiku. Jadi kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pengorbanan Yesus, atas darah Yesus itu yang sudah menyucikan kita, sehingga kita dapat menikmati hidup ini dengan damai sejahtera, sukacita, karena dosa tidak bekerja di dalam kita. Jadi yang masih punya hati yang kotor, supaya bertobat, supaya bertobat. Pertobatan itu tidak ada batasnya. Ya. Kelemahan kita, kekurangan kita, dosa tetap ada di dalam kita. Karena dosa itu pada prinsipnya sangat sangat sensitif sekali. Ya, karena di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17 dikatakan, kamu tahu itu baik, tapi kamu tidak mengerjakannya, kamu berdosa. Maka hal yang kita tidak sadari, kita tidak mengetahui, kita masih punya kelemahan, kita masih punya kekurangan di hadapan Tuhan. Itu yang kita minta ampun kepada Tuhan. Setiap hari, kita harus bertobat hal itu. Dikatakan Yesus mengatakan bahwa datanglah kepada Dia karena Dia ada setia dan adil. Ya, Dia akan mengampuni kamu, membersihkan kamu dari segala kejahatan di dalam dirimu. Itu yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat yang 9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita tidak bertobat sungguh di hadapan Tuhan, kita mengerti bahwa kita tahu bahwa diri kita penuh kekurangan dan kelemahan, apalagi kita berbuat dosa, ya, itu doa-doa kita tidak akan didengar oleh Allah. Ya, walaupun saudara secara apapun tekun berdoa segalanya, tidak mungkin didengar oleh Allah, karena kalau saudara tidak bertobat kepada Tuhan, hanya karena dosa itu Allah memisahkan diri kepada saudara.
Yesus mati di salib itu supaya dia bisa menyelesaikan masalah dosa dan kita dapat berhubungan dengan Allah kembali. Itu yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Coba saudara buka di dalam Yesaya pasal 59. Ini supaya saudara mengerti, menyadari supaya pertobatan itu terus ada di dalam diri kita kepada Tuhan. Yesaya pasal 59 ayat yang pertama. Perhatikan ayat ini. Pertama dan kedua. Yesaya 59, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Ya. Walaupun saudara berdoa dalam hati, Allah tahu, Allah mendengar. Ya, dikatakan di sini, ya, untuk memberkati saudara, untuk menyelamatkan saudara, itu punya kuasa yang luar biasa. Ayat kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa-dosamu. Tolong ini perhatikan, saudara. Jadi kita menjadi orang Kristen hanya jangan asal grup-grup, ya, tapi masih melakukan hal yang di luar firman Tuhan. Itu kita tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Ya. Sama seperti orang luar yang tidak ada pertobatan, tidak akan sambung dengan Allah, tidak ada persekutuan dengan Allah, Allah tidak akan mendengar, Allah tidak akan menolong. Kalau kita sama seperti orang dunia ini, mereka selalu berbuat jahat. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Karena apa? Karena saat kita bertobat, darah Yesus itu menebus kita dari kejahatan. Kita diberi hati yang baru, hati yang mengasihi, sehingga kita dapat bertemu dengan Allah. Ya. Ini sudah pekerjaan dosa itu kita tidak tahu, tetapi itu nyata. Ya. Coba kita lihat di dalam kesaksian Paulus. Ya. Bagaimana pekerjaan dosa itu sangat luar biasa saat kita tidak bertobat. Kita lihat di dalam Filipi pasal yang ketiga. Ya. Ini kesaksian Paulus. Filipi pasal 3 ayat 6 sampai 11. Paulus mengatakan demikian. Bukan ini. Oh, ini Filipi pasal 4, pasal 3 ya. Pasal 3 ayat 6 sampai 11. Saya bacakan, saudara simak. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini menunjukkan bahwa dia orang yang beragama, sungguh-sungguh. Ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ya, ini pertobatan, mulai pertobatan dia. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuamu itu. Karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku meroleh Kristus dan berada di dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan kebenaran karena percaya, karena beriman kepada Kristus.
yaitu kebenaran Allah dianugerahkan kepadaku dan sekepalanya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku beroleh kebangkitan di dalam Dia dalam kematiannya. Bukan ini sebenarnya, ya. Ya, salah kutip saya. Ya, ini memang pertobatan membandingkan dia kepada Paulus. Ya. Yang saya maksudkan, pekerjaan dosa yang ada di dalam dirinya itu adalah tidak dapat ditolak, ya, oleh kekuatan dia sendiri, hanya ada di dalam Kristus Yesus. Itu yang dimaksudkan begitu, ya. Ini hanya sebentar, salah kutip saya. Ya itu yang apa? Yang pertobatan tentang Paulus. Tapi saya kutip tentang masalah dosa, ya. Filipi 3 ayat 16. Yang kedua, membawa, ya, pengorbanan Yesus itu membawa kita kepada Allah Bapa. Ya. Yesus kan mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang artinya adalah Yesus adalah jalan itu sendiri. Jalan satu-satunya. Ini yang berarti tidak ada jalan lain untuk menuju Allah Bapa di surga selain daripada Yesus Kristus. Saudara ketahui, banyak agama, banyak nabi rasul katanya mengajarkan tentang surga, ya, tentang Allah. Tetapi semuanya itu dikembalikan kepada orang itu sendiri. Kamu harus berpuasa untuk sampai kepada surga. Kamu harus beribadah, kamu harus berzakat, dikembalikan kepada orang itu sendiri. Padahal orang itu berdosa, tidak mungkin sampai kepada Allah. Tetapi Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup untuk sampai kepada Bapa. Hanya Yesus jalan yang benar itu. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Yesus tidak hanya menunjukkan jalan ke arah, jalan kepada Bapa, tapi ia sendiri menjadi jalan yang mengantar kita sampai kepada Bapa di surga. Sehingga kita tidak tersesat. Menjadi pengikut Kristus itu jalan yang benar, jalan yang pasti, jalan menuju kekekalan. Walaupun jalan itu sempit katanya, memang menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Kita harus pikul salib. Itu jalan yang sempit bagi kita. Banyak penuh rintangan untuk kita menuju kepada Bapa. Tapi Tuhan menyertai, Tuhan sendiri menjadi jalan itu, yang berarti Tuhan menanggung perjalanan kita di dalam Dia untuk sampai kepada Bapa. Ya. Baik melalui persekutuan doa kita maupun jalan ke surga kekal itu pasti dijamin oleh Imam Agung Tuhan Yesus. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, mungkin waktunya masih itu, ya.
Sebenarnya 2 saja cukup, saya takut tidak sampai kepada saudara kepanjangan. Tapi sabar ya. Pengorbanan Yesus itu membawa kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Kita hidup di dalam anugerah Allah. Yang artinya hidup di dalam pemeliharaan Allah, dalam kuasa Allah, dalam perlindungan Allah, dalam tuntunan Allah. Coba kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua. Ya. Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ke-8. Dikatakan di sini, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dalam memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kasih karunia Allah, anugerah Allah itu dari surga, dari Allah sendiri, berikan kepada kita yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya karena kita orang berdosa. Tetapi kasih Allah yang besar itu turun kepada kita. Kita hanya diminta untuk menerimanya, kasih karunia anugerah Allah itu dengan iman, dengan percaya bahwa Allah baik, telah menyelamatkan kita, membawa kita di dalam kemurahannya. Kita hanya dituntut dengan iman kita, tidak dengan yang lainnya. Ya. Jadi pengorbanan Yesus sebagai anugerah Allah yang terbesar telah menyerahkan nyawanya bagi tebusan bagi kita semuanya. Pengorbanan Yesus itu karena kita, untuk kita, agar kita menikmati anugerahnya di dalam kasih karunia-Nya. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Yang berarti kita boleh menerima janji-janji Allah. Apapun yang Allah janjikan kepada kita. Itu kita punya hak untuk menerimanya dengan iman kita. Dengan kita hidup berkenan kepada Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dengan kasih karunia Allah itu kita dimampukan untuk mengalami janji-janji Tuhan. Yang kedua, dengan kasih karunia Allah kita dimampukan untuk menghadapi masalah persoalan kejahatan apapun. Kita dimampukan karena kasih Allah, kasih karunia Allah itu Allah ada di dalamnya untuk menopang kita. Dengan kasih karunia Allah kita dimampukan untuk melakukan perintah-perintahnya. Seperti kasih karunia kepada Nuh. Dia sanggup melakukan apa yang sebenarnya tidak dapat dia lakukan. Kasih karunia kepada Maria, Maria sanggup untuk menerima Yesus sebagai anaknya. Walaupun rintangan apapun, ancaman pembunuhan ada. Tapi Allah melindungi, Allah memampukan kepada kita untuk melakukannya itu. Dan kasih karunia, dari kasih karunia Allah itu, kita dapat mengalami hidup kekal di surga. Ya. Pada kesimpulannya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengorbanan Yesus yang begitu besar, Ia menyerahkan nyawanya melalui siksaan yang berat sebagai tebusan. Semua itu karena kita,
dan untuk kita, agar kita bebas dari kuasa dosa, agar kita dapat menikmati hidup di dalam kasih karunia-Nya. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mau menghargai, kita mau menghormati pengorbanan Yesus dengan hidup yang berkenan kepada Allah, setia, taat, bahkan kita mau melayani Dia. Itu yang dapat kita lakukan untuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini dalam kami memulai menghayati akan kasih Tuhan yang besar, di mana kami akan memperingati Jumat Agung dan Paskah. Berikan kami kemampuan untuk menerima apa yang Tuhan sampaikan kepada kami tentang pengorbanan Yesus dan tentang kebangkitan Yesus, supaya kami menjadi orang Kristus, orang pilihan Allah, pengikut Kristus, memahami, mengerti akan hal yang sangat besar yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun juga. Hanya Allah yang melakukan di dalam Yesus Kristus. Satu-satunya pegangan hidup kita untuk hidup ini sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu, buka mata hati pikirannya supaya mengerti akan pengorbanan Yesus dan kebangkitan-Mu untuk kami saat ini sampai kekal selama-lamanya. Sehingga kami boleh menjadi orang yang mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemasyhuran Tuhan di dalam hidup ini, pada masyarakat, kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan, pakai kami sebagai alat-Mu untuk melakukan segala rancangan-Mu. Kami serahkan semua ini dalam kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi, Yesus, Engkau ku kagumi. Silakan duduk kembali. Waktu kami kembalikan kepada WL untuk melanjutkan ibadah ini dengan persembahan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur pagi hari kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan mari pagi hari kita mempersiapkan persembahan kita, persepuluhan kita untuk hormat kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang 6 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita imani firman Tuhan ini dan kita mau melakukan, memberi yang terbaik oleh persembahan kita, persepuluhan kita. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Ku bawa kepadamu Tuhan persembahanku ini.
gerejamu, jemaatmu yang dengan setia mereka beribadah. Diberkati seluruh jemaatmu di dalam pengenalan akan Engkau. Mereka semakin hidup mengasihi Tuhan, berpaut kepadamu, taat setia akan perintah-perintahmu, dan terus berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Diberkati seluruh jemaat-jemaatmu, baik di dalam setiap usaha pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam bisnis, jualan, dan apapun yang sedang diusahakan. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan segala berkat-Mu bagi jemaat-jemaat-Mu. Hamba juga berdoa buat setiap pergumulan-pergumulan yang saat ini sedang dihadapi. Engkau yang mencurahkan kekuatan, yang menopang, menghibur. Tuhan Yesus yang mencurahkan berkat Roh Kudus bagi setiap kami, sehingga kami cakap, kami kuat menanggung segala perkara di dalam kehidupan kami. Anak-anak muda diberkati, terus bertumbuh, semakin mengenal Engkau, taat setia di hadapan hadirat-Mu, dan mereka boleh menjadi generasi pemenang, generasi masa depan. Diberkati yang sekolah, yang kuliah, yang sudah bekerja, maupun yang saatnya berumah tangga. Tuhan mengaruniakan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan, sehingga dapat membangun keluarga yang bahagia. Bapa, hamba juga berdoa untuk gerejamu, juga segala pergumulannya, baik kehadiran 350 jiwa, untuk persembahan 58 juta. Diberkati seluruh umatmu, seluruh gerejamu, dan dicukupkan apa yang dibutuhkan oleh gerejamu di tempat ini. Tuhan pakai setiap kami untuk menjangkau jiwa-jiwa baru yang kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Diberkati juga untuk setiap yang saat ini sedang mengalami sakit ya Tuhan. Bapak Budi Wibowo, Bapak Yeskiel Sunardi, Bapak Widodo, Bapak Haryanto, Saudari Naya, Ibu Trimo, anak Marcel, anak Devarel, ataupun ada di antara jemaat-jemaat-Mu yang sedang bergumul karena sakit, karena kelemahan secara fisik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa bilur-Mu yang menjamah, menyembuhkan, memulihkan, dan kami sehat Tuhan untuk kami boleh melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan yang lemah, yang undur, Tuhan melawat dan menjamah melalui kuasa Roh Kudus, sehingga mereka dibangkitkan, mereka boleh bersama-sama dipulihkan ya Tuhan, untuk setia kembali mengiring dan melayani Engkau. Yang berulang tahun Tuhan mengaruniakan panjang umur, kesehatan, kekuatan, dan berkat melimpah bagi setiap jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah kami, dan kami akan melanjutkan dengan sekolah minggu, juga sebagian kami akan pulang, kami mohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Allah Roh Kudus yang senantiasa melawat dan menjamah, memenuhi seluruh kehidupan kami, baik pikiran, perasaan, batin, jiwa kami, sehingga hati kami, hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus menuntun, membimbing langkah hidup saudara, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin. Amin.